seperti kebijakan, kurikulum, sumber daya, laboratorium, keuangan. Ini dimensi hilir. Jadi pendidikan berarti kan ilmu yang sangat luas. Mulai dari dimensi hulu sampai dengan dimensi hilir. Mulai dari filosofi, paradigma, teori, ide, gagasan, persepsi, sampai dengan kebijakan, itu juga pendidikan. Ilmu tentang kebijakan pendidikan, kurikulum, sumber daya, laboratorium, itu juga masuk pendidikan. Nah, biasanya orang itu menyamakan pendidikan itu hanya dimensi hilir, ya, hanya aspek pembelajaran di kelas, kebijakan tentang manajemen di sekolah, kemudian kurikulum MBKM, kemudian sumber daya itu ada guru, ada pendidik, laboratorium, gitu ya. Itu dimensi, sebenarnya itu baru dimensi hilir itu. Nah, oleh karena itu dimensi hulu dan dimensi hilir ini harus digabung jadi satu. Maka kita tidak akan terjebak kalau sudah menggabungkan dimensi hulu dan dimensi hilir pendidikan, kita tidak akan terjebak pada hal-hal yang aspeknya sangat teknis. Kalau pendidikan itu diartikan sebagai hal-hal yang sifatnya sangat teknis, maka kemudian pendidikan itu dianggap sebagai alat saja, alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini yang oleh pemerintah kita sendiri masih salah memahami tentang pendidikan. Ketika pemerintah menunjuk menterinya, menteri pendidikan itu bukan dari basic pendidikan, itu pun sebenarnya sudah salah. Karena pasti nanti pendidikan itu akan dikonsepkan sebagai hal-hal yang sifatnya teknis. Oleh karena itu negara-negara yang memahami bahwa pendidikan itu harus dikonsepkan sebagai hal-hal yang sifatnya filosofis, teori, itu maka negara-negara itu sangat maju dan berkembang dalam pendidikannya. Mengapa Jepang itu negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, tetapi indeks apa ya namanya, indeks kemuslimannya, indeks kemuslimannya lebih tinggi dari Indonesia, diukur dari nilai-nilai akhlakul karimah lah, seperti misalnya kejujuran gitu ya. Di Jepang itu kejujurannya luar biasa. Ada dompet ketinggalan di kamar mandi ya, di toilet ya, sampai berbulan-bulan masih di situ. Ada dompet ketinggalan di kereta api ya masih di situ. Dan sebelum berbulan-bulan satpam itu tidak mengambil karena harapannya yang meninggalkan itu akan mengambil kembali gitu. Maka kalau orang Indonesia, orang jujur ya, orang Indonesia yang jujur di Jepang melihat dompet kemudian diambil dikasihkan ke satpam, itu salah. Karena orangnya yang mencari akan kehilangan jejak gitu.
Karena dia akan mengingat-ingat, oh saya tadi taruh di sini dompetku, saya taruh HP di sini gitu kan. Sehingga mereka akan mengambil kembali di tempat yang dia taruh. Kejujurannya, kebersihannya, ketertibannya itu luar biasa. Negara Finland itu juga mayoritas bukan Muslim. Australia mayoritas bukan Muslim. Tapi mengapa ketika diteliti, mungkin kalian sudah pernah membaca hasil penelitiannya Al Hussein Hussein al siapa ya Fikri al Katiri. Hussein, coba Anda bisa pegang HP, di situ buka Google, terus tulisannya Hussein dari Harvard University, itu meneliti tentang negara-negara yang paling Islami itu mana. Dan itu ternyata bukan Indonesia dan bukan Malaysia dan bukan Arab Saudi. Arab Saudi lebih parah. Malaysia lumayan. Malaysia itu masih 100 besar. Kalau kita Malaysia itu kalau nggak salah urutan ke-30 berapa. Kalau Indonesia 60 berapa itu. Arab Saudi itu di atas 100 urutannya. Jadi negara Islami itu dari sisi aspek nilai-nilai universal loh ya, itu ternyata bukan negara-negara yang mayoritas Muslim. Nah, karena mereka memahami aspek penting dari pendidikan itu apa, ya, yaitu adalah filosofi paradigma. Bagaimana orang itu memandang tentang manusia. Filosofi dari manusia itu harus dipandang, diperlakukan, disikapi seperti apa. Itu adalah sebenarnya dimensi hulu dari pendidikan. Kalau kita memandang bahwa manusia itu, semua manusia adalah baik dan menjadi tidak baik karena lingkungan, berarti kalau kita mendidik itu harus dengan cara-cara kebaikan. Nah, untuk menanamkan kebaikan itu bagaimana? Ya sejak anak di dalam kandungan kan gitu ya. Maka negara-negara yang memahami betapa anak di dalam kandungan itu memiliki andil besar ketika mereka lahir, itu akan sangat concern terhadap ibu hamil. Bahkan mungkin seminggu sekali, sebulan sekali diberikan suplemen-suplemen untuk ibu hamil ya. Mungkin kita sudah negara kita, tetapi belum cukup masif karena mungkin penduduknya yang banyak, mungkin juga bisa terjadi. Hamil, kemudian ketika ibu menyusui gitu ya. Nah, ini mungkin yang sekarang agak bermasalah karena pendidikan mestinya juga dimulai sejak anak itu lahir, bahkan tadi ya setelah di dalam kandungan, kemudian anak itu lahir pun sentuhan-sentuhan pendidikan itu sudah harus sangat dahsyat. Kehangatan-kehangatan kepada anak itu menjadi fondasi bagi anak untuk tumbuh kembangnya karakter di kemudian hari. Kemudian betapa seorang ibu itu harus menyusui selama 2 tahun. Karena menyusui itu hakikatnya bukan hanya mengenyangkan anak, tetapi menyusui itu hakikatnya adalah mengalirkan nilai-nilai karakter kepada anak, mengalirkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada anak, sehingga dalam menyusui itu harus penuh kelembutan, kasih sayang,
tidak tergesa-gesa. Mungkin di beberapa negara menyusui ini juga sudah ditinggalkan ya. Hanya orang-orang Muslim mungkin ya. Karena ajaran kita menyusui itu harus 2 tahun. Tetapi walaupun Muslim pun masih banyak orang yang tidak menyusui anaknya sampai dengan 2 tahun. Anaknya dititipkan kepada neneknya, kakeknya, kemudian dia merantau cari pekerjaan di luar kota. Nah itu saya kira itu hal yang sangat fatal dalam dunia pendidikan. Karena fondasi utama pendidikan itu sejak dalam kandungan dan sejak anak lahir ya harus kenyang dengan kehangatan dan kebaikan, kasih sayang gitu ya. Pestalogi saya kira mungkin layak dibaca juga di samping hadis-hadis tentang pendidikan anak usia dini ya. Luar biasa loh. Kalau Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu ada hadis yang menyusui itu sampai 2 tahun itu sebenarnya kalau mungkin beliau bisa menjelaskan lebih jauh mengapa 2 tahun, karena 2 tahun itulah fondasi nilai-nilai kehangatan, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kebaikan itu saatnya kalau orang membuat rumah itu fondasi itu betul-betul dipasang, betul-betul diutamakan gitu ya. Nah, ini adalah sudah menjadi bagian dari pendidikan. Sehingga bagaimana cara pandang kita, paradigma kita dalam memahami manusia itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mendefinisikan tentang pendidikan. Nah, mungkin monggo dibaca Pestalozzi, beliau dari Swiss ya, dari Swiss. Sejak kecil sudah meninggal oleh ayahnya ini Pestalozzi seperti Nabi Muhammad ya, yang sejak kecil sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, bahkan sejak dalam kandungan ya, ditinggalkan ayahnya itu kan, tinggalkan ibu 6 tahun kan. Nah, Pestalozzi itu sebagian dari teorinya itu bahwa untuk bisa mendidik manusia itu kita harus menggunakan nilai-nilai kebaikan. Jadi buatlah anak itu bertekuk lutut kepada kita, tapi atas kebaikan kita, bukan atas perintah kita, bukan atas semena-menanya kita, gitu ya. Nah itu. Nah oleh karena itu pendidikan sendiri ya harus bisa menggabungkan 2 dimensi ini. Kalau pemerintah itu sebenarnya orang-orang yang memiliki kuasa dalam menentukan kebijakan, itu memahami betul tentang dimensi dari pendidikan, maka menunjuk menteri itu tentu akan memilih menteri yang basicnya pendidikan. Karena apa? Pertimbangan-pertimbangan itu akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pendidikan. Kalau menteri pendidikannya dari ekonom, ya, itu mungkin maksudnya agar bisa membuat perubahan-perubahan besar. Tetapi dalam menentukan kebijakan akan terjadinya perubahan itu tidak memandang aspek penting, aspek multidimensinya manusia itu tidak dipandang. Bahwa manusia itu memiliki aspek yang multidimensi, memiliki unsur yang sangat banyak itu ya. Nah, sehingga kebijakan-kebijakannya pun juga
lebih diwarnai aspek ekonomi, aspek teknologi. Emang berhenti ya, Bro? Nggak ada suaranya ya. Internet saya. Dan ditinggalkan. Keluar sinyal. Iya sih. Tadi sempat berhenti juga ya, pas Mbak Ida ngomong tuh, ya saya berhenti sih. Berhenti. Tak kirain sinyal saya. Biasanya gitu. Iya benar saya juga ini. Kita dapat dari psikologinya kemarin ya, yang benar-benar rohnya ininya gitu. Dan sekarang kita dapat dari luarnya, keren banget. Aku setuju sih sama beliau. Menterinya kita ini, menteri pendidikan itu bukan dari seorang pendidik ya susah gitu. Alhamdulillah. Mungkin sinyalnya lemah ya. Jadi, Prof. Nggak apa-apa, Prof. Ini mau saya ganti dulu dengan sinyal HP, Pak ya. Tadi kata-kata apa yang saya sampaikan terdengar clear apa tidak ya? Insya Allah clear sampai ke yang Terakhir itu yang menteri. apabila Oke. menterinya gitu. Jadi di kolaborasi dengan apa tuh tadi, teknologi, keuangan ekonomi. Putus lagi ya, Prof? Nggak ada lagi ya? Berhenti. Orang Jawa tuh enjeh apa enggeh? Nggih, nggih. Ngaleli. Baik, ya. Ya, jadi itu dimensi bahwa pendidikan itu memiliki dua dimensi, dimensi hulu dan dimensi hilir. Nah, terus bagaimana kita mengartikan ilmu pendidikan kalau begitu? Tadi kan lebih ke aspek, kebanyakan lebih ke aspek siswanya ya. Nah, sekarang pendidikan itu kan sebenarnya dari aspek pendidik ya. Berarti ada upaya aktif di situ yang dilakukan oleh pendidik. Mungkin saya akan share lagi. Usaha sadar seorang pendidik ya, Prof. Ya, Usaha sadar usaha seorang sadar seorang ya. pendidik boleh, itu dimulai dari situ boleh. Nah, pentingnya dimensi hulu. Ini Rosado, tapi 2007, silakan dicari bukunya. Perubahan praktek pendidikan dimulai dari aspek paradigma terlebih dahulu. Dimulai dari cara pandang. Paradigma itu cara pandang. Cara pandang kita terhadap manusia, kemudian berimplikasi pada strategi pendekatan metode. Itu disebut paradigma. Paradigma, cara pandang kita memahami manusia dengan segala dimensinya, dan itu kemudian berimplikasi kepada strategi pendekatan metode kita dalam melakukan interaksi, komunikasi, kemudian memanusiakan manusia gitu ya. Tersebut menjadi fondasi kuat yang berdampak pada wilayah praktis seperti kebijakan dan program. Jadi kalau paradigma kita terhadap
manusia yang multidimensi itu sudah kita kuasai, maka kita akan bisa membuat definisi tentang pendidikan itu secara benar. Mengapa? Karena pendidikan sendiri itu kan upaya untuk melakukan perubahan terhadap manusia. Jadi pendidikan itu pada hakikatnya kan kita akan merubah terhadap manusia dengan seluruh dimensinya itu ke arah yang lebih baik. Sehingga pendidikan harus mampu menghasilkan sosok yang menjadi driver. Jadi driver itu mendrive gitu ya, merubah. Kita sendiri sebagai pendidik itu harus bisa mendrive peserta didik kita, dan peserta didik kita juga bisa mendrive lingkungannya dan diri mereka sendiri kan gitu. Jadi sebenarnya kan substansi dari pendidikan itu terjadinya perubahan. Kalau orang mengatakan ada yang perubahan perilaku, tetapi kalau perilaku itu dipahami sebagai afeksi saja, berarti belum lengkap. Yang lengkap apa ya? Perubahan seluruh aspek dimensional dari manusia. Perubahan dari seluruh aspek atau perubahan seluruh dimensi dari manusia. Atau perubahan multidimensinya manusia. Nah, perubahan itu dilakukan dengan cara-cara baik ya. Jadi pendidikan itu harusnya baik. Tidak ada pendidikan yang tidak baik gitu kan. Nah, kalau pendidikan itu baik, jadi hasilnya baik, caranya baik, terus yang melakukan orang baik. Itu pendidikan. Nah, kita dulu, kita coba bahas dari urean dulu, nanti baru kita simpulkan. Aspek suprastruktur pendidikan itu adalah pendidikan upaya memanusiakan manusia. Maka diperlukan pemahaman dan kesadaran tentang hakikat manusia. Jadi prinsip utama pendidikan itu memanusiakan manusia. Tapi kata-kata memanusiakan manusia itu kan sangat filosofis itu kan. Bagaimana memanusiakan manusia itu? Yaitu upaya untuk melakukan perubahan terhadap seluruh aspek multidimensional manusia. Maka diperlukan pemahaman. Kemudian hakikat manusia. Nah ini, manusia harus dipahami sebagai makhluk multidimensional yang unik dan sempurna. Aspek multidimensional manusia antara lain tampak dari fisik, jismiyah, akal, akliyah, mental, ruhiyah, dan sosial, ijtimaiyah. Sebuah mitos jika kita mengatakan one size fit for all, jadi satu ukuran untuk semua itu tidak bisa. Maka sebenarnya upaya-upaya penyeragaman itu amat sangat salah itu ya. Penyeragaman, kemudian satu kelas diperlakukan sama gitu ya. Kalau ini kalau ini kan kalian sudah tahu keberhasilan seseorang maksimal 20% dari aspek intelektual dan 80% dari kecerdasan emosi. Nah, sementara aspek hilir, misalnya RUU Sisdiknas, reformasi LPTK, implementasi MBKM, pembentukan lembaga akreditasi, pembukaan prodi, pengadaan lab, itu sebenarnya aspek hilir saja. Nah, nanti kita rumuskan bersama apa itu ilmu pendidikan. Kita lihat dulu pilar UNESCO.
pilar pendidikan UNESCO itu ada, kalau selama ini yang kalian ketahui kan 3 mungkin. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, learning to transform oneself on society. Nah, jadi yang pertama itu belajar untuk tahu, ya. Itu dulu kan sekolah padat materi itu kan. Ya, kemudian learning to do, kemudian dikritisi dengan kurikulum K13, belajar dari melakukan. Sehingga kemudian banyak metode-metode strategi pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif, kontributif itu ya. Partisipatif itu misalnya ada project based learning, kemudian problem based learning, cooperative learning, kemudian learning to be, belajar untuk menjadi. Nah, ini kemudian ada pendidikan karakter, learning to be itu. Menjadi, maksudnya di sini menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, memberikan solusi terhadap masalah sosial. Kemudian yang keempat, learning to live together. Belajar untuk bisa hidup bersama. Berarti di sini belajar untuk saling memahami, saling menghargai hal-hal yang sifatnya berbeda. Perbedaan bukan kemudian menjadikan kita sekat-sekat untuk berinteraksi gitu ya. Justru perbedaan itu dimaknai sebagai sebuah keindahan yang kita bisa lebih kaya akan perilaku, lebih kaya akan sifat-sifat saling menghargai. Yang kelima, learning to transform oneself and society. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa transformasi diri sendiri maupun sosial. Nah, berarti pendidikan itu tanggung jawabnya sangat berat, sangat luas, sangat kuat. Nah, mari kita rumuskan ilmu pendidikan. Ini. Kok ini ya, ada ininya ya. Kita cari aja berarti. Coba kita rumuskan, berarti ilmu pendidikan itu apa? Atau pendidikan itu apa? Harus ada upaya loh di situ. Menjadikan atau membuat perubahan. Agar upaya menjadikan atau membuat perubahan agar subjek didik saja ya.
Berarti pendidikan itu upaya menjadikan, jadi ada upaya aktif dari pendidik, bukan dari peserta didik. Nah, walaupun upaya aktif itu nantinya yang pendidik itu mendrive ya, mendrive. Tetapi kemudian peserta didik pun juga aktif karena student center learning gitu kan. Tetapi student center learning itu pendidik harus punya tujuan, bukan kemudian diserahkan kepada peserta didik saja untuk aktif. Jadi di sini pendidik itu akan tetap menjadi bingkai, akan tetap menjadi mendrive, menyetir bagaimana peserta didik itu bisa terus maju berkembang gitu. Walaupun pendekatannya tentu student center learning ya. Jadi student center learning itu hanya pendekatan. Tetapi bahwa yang tahu tujuannya kemana, yang tahu arahnya harus dibawa kemana itu ya pendidik. Bahwa ketika kapal itu berjalan, nahkoda itu kemudian dibantu oleh peserta didik untuk menjalankan ininya apa, setirnya. Misalnya itu tidak masalah, tetapi semua itu di dalam koridor, di dalam bingkai yang sudah dimiliki oleh pendidiknya. Jangan sampai peserta didiknya menjadi salah arah, keluar dari rel. Yang punya rel ini adalah pendidik gitu ya. Tetapi bahwa ketika berjalan di atas rel itu peserta didiknya ada di depan tidak masalah, gitu ya. Paham ya yang saya sampaikan ya. Jadi upaya menjadikan atau membuat perubahan agar subjek didik itu secara normatif lebih baik. Mengapa ada kata-kata secara normatif? Karena kita tahu banyak norma. Norma agama, berarti dari aspek, misalnya norma agama Islam, dari aspek keislaman menjadi lebih baik. Norma agama Hindu, ya dari aspek Hindu. Norma masyarakat, berarti bagaimana agar norma masyarakat tentu yang tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah, itu pun juga bisa dihargai. Maka disebut secara normatif lebih baik, lebih kompeten, lebih kreatif, lebih bermanfaat. Alhamdulillah. Sehingga dapat menghadapi segala tantangan kemajuan zaman. Jadi pendidikan itu memang progresif. Ilmu yang progresif karena kita harus bisa menyiapkan peserta didik itu sesuai dengan zamannya gitu. Halo, apakah suara saya masih bisa diterima? Masih. Jelas Masih, banget, Prof. Prof. Luar Saya biasa. khawatir, aduh Terbengong-bengong, Prof. Oh, nggih. Itu ya berarti persepsi kita mulai hari ini kita nanti cerita-cerita saya dipanggil Pak Dirjen untuk memberikan testimoni bagaimana tentang pendidikan profesi guru. Itu nanti kita sampaikan kemudian. Nah, karena kita itu teori PAUD, ini nanti sebagai bahan bacaan saja. Kuliah kita teori PAUD, maka saya kemarin bilang ke Mbak Isaura, tugasnya itu cukup membandingkan dua teori, karena dari sini nanti kita akan kaya. Membandingkan dua teori, misalnya teorinya Ki Hajar Dewantoro dengan teorinya Paulo Freire, boleh. Kan Paulo Freire itu teori tentang kesadaran, Ki Hajar Dewantoro juga tentang kesadaran. Tapi dan keduanya punya kesamaan. Paulo Freire tahu ya Paulo Freire itu ya. Iya, Prof. Mungkin Iya. ada Kita yang baca, Prof.
Paulo Freire itu kan dia dilahirkan sebenarnya di keluarga polisi atau tentara. Tapi Paulo Freire sendiri jarang di rumah karena dia suka di masyarakat yang kumuh. Ingin tahu dari dekat kok masyarakat saya seperti ini gitu kan. Ki Hajar Dewantara juga dari keluarga ningrat, tapi Ki Hajar juga nggak mau tinggal di dalam keraton. Karena Ki Hajar Dewantara itu suka suka mendekati wong cilik ya, suka bermasyarakat di pos kamling, pos ronda. Rasanya kalau sudah bisa berbincang-bincang dengan wong cilik itu ada kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh Ki Hajar Dewantara waktu itu. Kalau di dalam istana nggak dapat apa-apa, nggak ada orang cerita. Orang istana itu orang yang menjaga image. Mereka nggak mudah bercerita, dan kalau bercerita takut dengan raja, dikira ngerasani gitu kan. Jadi nggak bebas ngomong di istana. Maka Ki Hajar itu keluar dari istana. Dia beserta wong cilik berserta wong cilik itu bercerita di pos ronda, dia bisa ikut mancing itu kan mengasihkan itu. Nah, sehingga dari sana dia mulai memahami mengapa ada rakyat yang menderita, mengapa kok ada raja yang selalu hidup enak, tapi rakyatnya bisa makan sehari saja sudah lumayan, kadang pagi bisa makan, sore belum tentu bisa makan. Dia sangat berempati tentang hal itu. Begitu pula Paulo Freire. Paulo Freire juga sangat berempati. Mengapa masyarakat di sekitar saya banyak yang buta huruf, tetapi mengapa pemerintahnya sangat melek huruf? Ternyata di Brasil itu waktu itu memang sengaja di wilayah sekitarnya Paulo Freire itu dibuat tetap buta huruf selamanya. Karena kebijakan negara, mereka yang buta huruf tidak punya hak pilih, tidak bisa memilih presidennya, sehingga kebanyakan masyarakat itu dipelihara agar tetap buta huruf, agar status quo dari pemerintah itu turun-temurun bisa diwariskan kepada anak cucunya. Nah, Ki Hajar Dewantara juga begitu. Tetapi Ki Hajar Dewantara waktu itu kan masih dalam masa penjajah Belanda. Dia kecewa dua hal. Kecewa dengan raja yang jarang. Raja itu kan agak jarang hadir di tengah-tengah wong cilik. Kemudian mengapa kemudian Belanda itu semena-mena memperlakukan rakyat, sehingga kalau Ki Hajar Dewantara itu memberontak terhadap penjajahan Belanda, tetapi kalau Paulo Freire kan memberontak terhadap negaranya, terhadap pemerintahannya. Paulo Freire punya gerakan pemberantasan buta huruf secara masif. Kemudian dia punya 3 tingkatan kesadaran. Paulo Freire kan ada 3 tingkatan kesadaran yang itu mendrive pula terhadap bagaimana dia harus membuat perubahan. Misalnya kesadaran pertama, mungkin Mbak Ati pernah ingat ya 3 kesadaran dari Paulo Freire ya, atau mungkin yang lain? Apa yang disebut dengan kesadaran naif? Kesadaran naif itu kesadaran magic dulu, kesadaran magic. Kesadaran magis itu adalah cara penyelesaian masalah warga Brasil waktu itu tahun 60-an yang menganggap, dan itu dilestarikan oleh pemerintahnya, yang menganggap bahwa keburukan yang menimpa mereka itu karena aspek lingkungan, ya, karena aspek lingkungan itu roh-roh halus yang tidak mendukung, maka mereka harus banyak mengabdi kepada roh halus, gitu ya. Itu sengaja diciptakan tahayul mistik itu sengaja diciptakan memang gitu.
Nah, itu adalah kesadaran magis. Dan itu juga masih banyak terjadi di Indonesia, di beberapa pedesaan, orang-orang masih suka datang ke kuburan untuk meminta, wong ke kuburan kok untuk meminta, itu kan aneh ya. Ke kuburan kan mendoakan itu. Ke kuburan itu memberi bukan meminta. Nah, jadi memintanya itu keburukan yang menimpa diri masyarakat, diri seseorang itu disebabkan oleh keburukan lingkungan, oleh hal-hal yang sifatnya magic, oleh hal-hal yang sifatnya irasional. Yang kesadaran yang kedua adalah kesadaran naif. Kesadaran naif itu ketika mereka oleh Paulo Freire sudah diberikan buta huruf melek huruf, sudah diberikan melek huruf kesadaran, mereka sudah paham bahwa sebenarnya yang membuat saya mengalami kepurukan nasib, kejelekan nasib itu ternyata bukan karena roh halus, tapi karena kondisi saya yang susah berubah. Itu sudah ada kesadaran. Tapi mereka tidak punya kekuatan untuk berubah. Untuk melawan pemerintah itu nggak punya kekuatan. Ya sudahlah, kita terima. Paling-paling kita bisa berusaha kecil-kecilan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran kritis. Nah, ketika sampai ke kesadaran kritis, mereka kemudian kan mengkritisi pemerintah itu. Pemerintah saya itu buatlah jadi melek huruf, bisa melek, tidak hanya melek huruf, tapi juga melek kompetensi, keterampilan, gitu ya. Nah, itu maka kemudian pemerintah mengklaim atau menganggap bahwa Paulo Freire itu sudah menjadi pemberontak, mengerahkan massa, maka Paulo Freire kan diusir dari Brasil. Sampai hayatnya dia di Harvard University di Amerika. Sementara kalau Ki Hajar Dewantara atas perjuangannya, dia karena ada perbedaan. Kalau Paulo Freire kan mereka itu melepaskan penderitaan rakyat itu dari jajahan pemerintahnya sendiri. Tapi Ki Hajar itu melepaskan penderitaan rakyat dari penjajahan Belanda. Nah, sehingga kalau Ki Hajar itu justru diangkat sebagai pahlawan nasional, Menteri Pendidikan, tapi Paulo Freire diusir dari negaranya. Karena yang dikritisi itu pemerintahannya gitu. Saya kok jadi mendongeng ya? Pengetahuan baru, Prof. Tapi dongengan saya ini ilmiah loh. Iya, Prof. Ilmu yang disampaikan dengan mendongeng itu biasanya malah lebih mengena gitu ya. Gitu. Ini saya baru membandingkan antara Ki Hajar dan Paulo Freire yang masih waktunya saya singkat-singkat karena belum saya detail sekali karena saya pagi ini harus menyambut acara S3. Nanti saya share di grup ya, link Zoom-nya kalau mungkin Anda berminat. S3 PAI ada acara, saya harus memberikan sambutan. Kemudian jam 9, sebelum jam 9 kurang 15 harus sudah sampai kampus karena wisuda hari kedua. Tapi kalau yang tarbiyah kan kemarin, pasca juga kemarin. FITK dengan 356 wisudawan wisudawati. Itu 2 fakultas selesai, tarbiyah belum selesai. Sampai di sorak-sorak. Jadi pasca dan visum itu udah selesai wisudanya. Tapi tarbiyah belum selesai. Saya tidak sanggup berdiri sampai 356. Saya hanya 150-an lah. Terus diganti Pak WD 1. Banyak ya, Bro. Pak Dekan Visum itu baru kali ini saya mewisuda 150. Itu kaki saya sudah, padahal dia masih muda loh. Kaki saya sudah kesemutan. Kalau Budi FITK selama ini wisudanya di atas 200. Biasanya kalau
Masih 200 itu masih saya sendiri. Tapi karena sudah 350 ya biar dibantu Pak Wakil Dekan yang lebih muda. Nah, nanti juga harus hadir, dekan harus hadir wisuda karena fakultas lain hari ini masih wisuda. Enggak enak kalau kemarin kan fakultas lain juga hadir ketika FITK wisuda, maka saya juga akan hadir di wisuda. Tapi mungkin nanti saya agak terlambat karena sambutan ini juga bagus, sangat bagus itu. Bagaimana tantangan pendidikan Islam menghadapi era kemajuan zaman. Gitu nggih. Saya cukupkan sekian dulu. Jadi tugasnya itu membandingkan dua tokoh. Membaca tulisan-tulisannya Pestalozzi, membaca tulisannya Al-Ghazali, membaca tulisannya Ki Hajar Dewantara masih bisa untuk dibandingkan. Kemudian Mentosori, Maria, Mentosori, untuk Vigosti, Piase, itu semua itu ya, dibandingkan. Kemudian bagaimana kontribusinya terhadap pendidikan di anak usia Indonesia. dini sampai sekarang ini. Kalau perlu kita bisa memberikan prediksi-prediksi untuk Indonesia Emas nanti di 4 tahun 45 itu, apakah masih relevan teori itu untuk digunakan. Nah, jangan mengkritisi teori, maksudnya gini, jangan menganggap suatu teori itu negatif. Semua teori itu bagus, hanya titik tekannya masing-masing. Behavioristik itu di beberapa hal masih sangat relevan loh. Untuk misalnya mengajarkan tentang keterampilan ya. Keterampilan yang harus terus-menerus dilatihkan itu pakai behavioristik teorinya kan. Itu. Jadi semua teori baik, hanya kemudian untuk memberikan kompetensi apa, keterampilan apa, kemudian untuk memberikan perilaku-perilaku kebaikan yang seperti apa. Jadi tolong bahwa titik tekan pendidikan itu sebenarnya adalah perilaku ya, secara normatif lebih baik. Itu titik tekan utamanya. Kalau diminta memilih lebih baik atau lebih cerdas, ya pilih lebih baik gitu. Jadi tekanan dari pendidikan itu adalah menjadikan subjek didik secara normatif lebih baik. Lebih kompeten, lebih bermanfaat, lebih kreatif, inovatif itu setelah lebih baik dulu. Maka beberapa negara memberikan, nanti saya akan cerita Jepang lagi, karena saya di Jepang seminggu, kebetulan juga meneliti di kindergarten ya, di pendidikan anak usia dini, kindergarten. Gitu ya, Mbak-mbak semua. Nanti akan saya kirim ininya, PPT-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Prof, maaf Prof, untuk minggu depan bisa hari Rabu lagi nggak Prof? Maaf. Bisa insya Allah. Oke. Karena Bisa. Senin Selasa belum bisa ini aktivitas. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Prof. Sekarang ini hari apa? Rabu Prof. Oh, berarti ke depan mintanya Rabu terus malahan. Kalau saya insya Allah ya, karena biar ada jeda ya, karena ada hari Senin, terus Selasa kita istirahat, terus Rabu. Yang lain gimana? Saya ikut saja, nanti kita bahas di grup ya. Oke, Prof. Terima kasih banyak loh, Prof. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Penuh berkah, amin. Saya akhiri dulu karena aktivitas saya agak banyak.